Alright guys, okay, for now we will discuss about TOEFL review exercise skills 1 to 7, right? In Longman TOEFL yang bagian readingnya guys ya. Apa latihan TOEFL skill 1 sampai 7 ya. Materinya reading ya. TOEFL-nya punyanya Longman, right? Kalau kalian belum dapat materi sebelumnya, cari di ini guys ya, cari di playlist reading ada, structure ada, listening juga ada ya. Oke. Saya langsung aja bahas ini. Nanti di sini ada tiga ini ya guys ya, tiga bacaan. Yang paling belakang nanti yang paling panjang. Soalnya ada 23 kalau nggak salah. Alright, langsung aja kita ya. Oke, ini ngomongin apa nih? The Mason-Dixon Line, right? The Mason-Dixon Line, jadi garis Mason-Dixon ya, is often considered by Americans, jadi sering dianggap oleh orang Amerika to be the demarcation. Demarkasi itu ya ini guys ya, demarkasi itu garis pembatas ya, garis pembatas wilayah ya, between the North and the South, antara utara dan selatan. Oke, it is in reality the boundary that separates the states of Pennsylvania from Maryland. Jadi faktanya ini adalah batas yang memisahkan negara bagian Pennsylvania dari Maryland, terus and parts of West Virginia dan sebagian West Virginia gitu ya, Virginia Barat ya. Prior to the Civil War, prior to itu artinya sebelum guys ya, before gitu maksudnya. Sebelum Civil War itu perang sipil ya guys ya. Zamannya Presiden Abraham Lincoln di Amerika ya. Perang sipil itu apa masalahnya? Kok perang sama saudara sendiri? Maksudnya kok satu negara perang? Jadi perang sipil itu perang saudara guys ya. Umpamanya Jawa sama Madura, umpamanya orang Sumatera sama orang Kalimantan, nah kayak gitu ya, perang saudara itu. Nah kalau di perang sipil Amerika dulu masalahnya adalah perbudakan ya guys ya. Kalau yang utara itu kayak kalau nggak salah yang utara ya pro perbudakan ya, budak-budak kulit hitam itu. Kalau yang lainnya, sedangkan di bagian lainnya itu nggak pro perbudakan, nggak boleh ada perbudakan gitu. Mau ingin menghapus perbudakan, intinya kayak gitu. Alright, langsung aja. Prior to the Civil War, sebelum perang sipil, perang saudara ya kan, the southern boundary of Pennsylvania, batas selatan Pennsylvania ini separated the non-slave states to the north from the slave states to the south. Oke, memisahkan negara bagian non perbudakan di utara dari negara bagian budak yang pro perbudakan di selatan. Oh, yang selatan ya, yang pro perbudakan. Tadi saya ngomongnya kebalik berarti ya, pro perbudakan. Berarti yang selatan itu banyak budak ya, banyak orang memperbudak gitu ya, yang selatan. Kalau yang utara enggak gitu ya, non. Oke, bentar. Sekali lagi, prior to the Civil War, sebelum perang sipil, the southern boundary of Pennsylvania separated the non-slave states to the north from the slave states to the south. Right, sebelum perang saudara, batas selatan Pennsylvania ini memisahkan negara bagian non perbudakan di utara dari negara bagian pro perbudakan di selatan. Oke. Okay. The Mason-Dixon line was established well, maksudnya garis Mason-Dixon didirikan jauh ya, before the Civil War, sebelum perang saudara maksudnya garis Mason-Dixon didirikan jauh sebelum perang saudara. As a result of a boundary dispute between Pennsylvania and Maryland, sebagai akibat dari dispute, sengketa ya, sengketa perbatasan antara Pennsylvania dan Maryland ya. Oke, boundary dispute tadi maksudnya sengketa perbatasan. Oke. Terus two English astronomers, dua astronom Inggris ya, ahli ini astronomi ya, Charles Mason and Jeremiah Dixon. Jadi nama dua astronom ini Charles Mason sama Jeremiah Dixon were called in to survey the area. Jadi dipanggil untuk mensurvei daerah tersebut and officially mark the boundary dan secara resmi menandai batas ya, boundary between the two states, batas antara kedua negara bagian tersebut ya. States itu negara bagian guys ya. Udah saya jelasin di konten sebelumnya kalau states apa bedanya states sama federal gitu ya. Alright, and then the survey was completed in 1767. Survei tersebut selesai pada tahun 1767 ya.
And the boundary dan perbatasannya was marked with stones dan perbatasannya ditandai dengan batu ya. Many of which remain to this day. Banyak diantaranya masih tersisa hingga saat ini. Oh ini zaman dulu guys ya. Kalau sekarang mungkin nggak kepake ya, karena sekarang kan di Amerika nggak ada perbudakan sama sekali ya. Oke, saya rekap dulu ya. Garis Mason-Dixon sering dianggap oleh orang Amerika sebagai garis demarkasi antara utara dan selatan. Faktanya ini adalah batas yang memisahkan negara bagian Pennsylvania dari Maryland dan sebagian West Virginia. Sebelum Perang Saudara, batas selatan Pennsylvania ini memisahkan negara bagian non-perbudakan di utara dari negara bagian pro-perbudakan di selatan. Garis Mason-Dixon didirikan jauh sebelum Perang Saudara sebagai akibat dari sengketa perbatasan antara Pennsylvania dan Maryland. Oke, jauh sebelum Perang Saudara ya. Oke. Berarti sebelum Perang Saudara udah ada garis itu baru mereka Perang Saudara karena ada yang pro perbudakan, ada yang enggak gitu ya. Oke. Garis Mason-Dixon didirikan jauh sebelum Perang Saudara sebagai akibat dari sengketa perbatasan antara Pennsylvania dan Maryland. Dua astronom Inggris, Charles Mason dan Jeremiah Dixon, dipanggil untuk mensurvei daerah tersebut dan secara resmi menandai batas antara kedua negara bagian tersebut. Survei tersebut selesai pada tahun 1767 dan perbatasannya ditandai dengan batu. Banyak diantaranya masih tersisa hingga saat ini. Remain itu tersisa ya. Oke, pertanyaannya adalah the best title for this passage would be untuk bacaan ini judul terbaik itu apa? Yang mana? A, B, C atau D? Ya, kalau yang A, dividing the north and the south, pembagian atau membagi utara dan selatan. Kalau yang B, the meaning of the Mason-Dixon line, arti dari garis Mason-Dixon. Kalau yang C, two English astronomers, dua astronom Inggris. Kalau yang D, the history of the Mason-Dixon line, sejarah dari garis Mason-Dixon. Jawabannya yang mana guys? Udah jelas ini ya. Yang paling pas untuk jadi judul adalah yang D dong ya kan, the history. Jadi sejarahnya Mason-Dixon line. Kenapa sih ada garis itu kayak gitu ya? Alright ya. Terus kalau yang nomor 2, look at the words it, ya, kata it di paragraf 1. Click on the word or phrase that it refers to. Klik di kata atau frase yang mengacu. Maksudnya dia mengacu kemana? Kata it itu mengacu ke siapa? Atau ke apa gitu ya. Oke. Itu ada it ya. Terus berarti caranya kita baca dulu ini ya, sebelumnya, kalimat sebelumnya. Garis Mason-Dixon sering dianggap oleh orang Amerika sebagai garis demarkasi antara utara dan selatan. Faktanya it is in reality, maksudnya faktanya ini adalah gitu kan, the boundary, batas yang memisahkan ya bla 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 Pennsylvania sama Maryland gitu ya. Berarti yang dimaksud it itu dia siapa ya? Dia garis ya, garis Mason-Dixon. Jawabannya adalah Mason-Dixon line. Alright, itu aja guys. Terus yang nomor 3 ini, click on the drawing that shows the location of the Mason-Dixon line. Klik di gambar ini yang menunjukkan lokasi dari Mason-Dixon line, garis Mason-Dixon. Ini gambarnya kurang jelas ya guys ya. Kurang jelas dan tulisannya itu gak kebaca, makanya kita nggak usah jawab ya. Ini kayaknya punyanya komputer ya, komputer TOEFL ya, TOEFL komputer. Jadi kalau di komputer tenang aja, itu lebih jelas. Kalau di komputer itu lebih jelas, mungkin juga ada warnanya. Kalau di buku ini kayaknya kita kesulitan ya. Kita skip aja dulu nomor 4 ya sekarang. It can be inferred from the passage that before the Civil War, bisa disimpulkan dari bacaan bahwa sebelum perang sipil itu kenapa guys? Apakah A, Pennsylvania was south of the Mason-Dixon line? Pennsylvania itu ada di selatannya Mason-Dixon line, garis Mason-Dixon. Yang B, Pennsylvania was a non-slave state. Pennsylvania adalah negara bagian yang tidak perbudakan, nggak ada perbudakan ya, yang tidak pro perbudakan. Kalau yang C, the states south of the Mason-Dixon line had the same opinion about slavery as Pennsylvania. Negara bagian selatannya Mason-Dixon itu punya opini yang sama tentang perbudakan, seperti Pennsylvania. Jadi negara yang selatan itu sepaham tentang perbudakan ya, tentang masalah perbudakan sama negara bagian Pennsylvania. Jadi kalau Pennsylvania pro ya yang selatan juga pro. Kalau yang Pennsylvania kontra ya kontra juga gitu ya. Maksudnya sepaham gitu ya intinya. Kalau yang D, the slave states were not divided from the non-slave states. Negara bagian yang pro perbudakan tidak dipisah atau tidak dibagi dari
negara bagian yang anti perbudakan. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang B ya guys ya. Pennsylvania itu Pennsylvania itu adalah negara yang anti perbudakan ya. Ya, jadi mereka dari awal memang anti perbudakan guys. Jadi sebelum perang sipil juga. Nah, makanya dibatasin gitu loh ya. Dikasih batas ya, karena Pennsylvania ini kan di atas ya, di utara ya, kaum utara. Kaum utara. Kalau kaum selatan itu kayak ada West Virginia, Maryland ya, gitu-gitu. Kayak yang atas kan Pennsylvania tuh. Yang utara. Nah, utara kan dari dulu memang anti perbudakan ya guys ya. Terus adanya perbudakan itu mereka bikin garis Mason-Dixon itu ya. Memang udah dari sononya gitu loh guys. Taunya dari mana sir? Nah itu sebelum perang saudara ya, prior to itu sebelum perang saudara, batas selatan Pennsylvania ini memisahkan negara bagian non perbudakan di utara dari negara bagian pro perbudakan di selatan. Oke, gitu guys. Oke, nomor 5 sekarang. The passage states all of the following about Mason-Dixon except jadi di bawah ini ABCD akan menjelaskan atau menggambarkan tentang Mason-Dixon except kecuali yang mana nih? Apakah yang A, they came from England, mereka berasal dari Inggris. Mason and Dixon ya, berarti ini orangnya nih, yang dimaksud itu orangnya Charles Mason sama Jeremiah Dixon tadi ya. Oke. Kalau yang A, mereka berasal dari Inggris, iya, astronom ya. Mereka kan astronom dari Inggris tadi. They work as an astronomer, mereka bekerja sebagai astronomer, betul. Terus they caused the boundary disputes between Pennsylvania and Maryland. Mereka yang menyebabkan sengketa ini ya, sengketa perbatasan antara Pennsylvania dan Maryland. Enggak dong. Kalau yang D, they surveyed the area of the boundary between Pennsylvania and Maryland. Mereka mensurvei area ya, perbatasan antara Pennsylvania sama Maryland. Iya benar. Berarti yang kecuali adalah yang C ya. Mereka bukan yang menyebabkan sengketa itu ya. Tapi masalah perbudakan tadi. Oke, gampang. Kalau yang nomor 6, the passage indicates that the Mason-Dixon line was identified with bacaan mengindikasikan bahwa garis Mason-Dixon itu diidentifikasikan dengan apa guys? Gampang, tadi katanya ada batu-batu tadi. Sebentar. Pieces of rock, potongan-potongan batu gitu ya. Fences itu pagar, enggak. C, a stone wall, dinding batu enggak ya. A border crossing, sebuah penyeberangan perbatasan, bukan ya. Jawaban yang tepat adalah, ayo tebak ayo. Yang A guys ya, pieces of rock. Oke, bagian-bagian batu gitu ya. Jadi rock itu juga batu ya, nggak cuma stone aja. Ya, kalau yang C salah guys, soalnya itu kan berupa dinding, nggak berupa dinding, cuma batu doang ya, potongan batu. Kalau yang nomor 7, alright, click on the paragraph that explains. Oh sebentar, nomor 6 tadi taunya dari mana sir? Coba tunjuk yang mana ya. Itu yang paling bawah, and the boundary was marked with stones ya. Stones ya, batu-batu, bukan tembok batu ya, tapi batu-batu pieces. Jadi rock sama stones itu sama aja guys, batu juga ya. Beda vocab aja. Kalian ditipu di situ kalau milih C. Kalau milih C berarti ketipu. Oke, yang nomor 7-nya, click on the paragraph that explains why the Mason-Dixon line was established. Klik paragraf, maksudnya paragraf yang mana yang menjelaskan kenapa didirikan garis Mason-Dixon. Paragraf keberapa guys? Paragraf kedua ya guys ya. Kedua, di paragraf kedua itu kan yang bawah ya. Alasannya ya, garis Mason-Dixon didirikan jauh sebelum perang saudara ya kan, sebagai akibat dari sengketa perbatasan antara Pennsylvania dan Maryland itu ya, penyebabnya ada sengketa perbatasan. Oke. Terus yang nomor 8, the paragraph following the passage most probably discusses. Nah, paragraph following berarti paragraf setelahnya ya, setelah bacaan ini dia mau ngomongin apa. Kita baca dulu jawabannya.
Kalau yang A, where the Mason-Dixon line is located, di mana Mason-Dixon line itu lokasinya. Yang B, the Mason-Dixon line today, tentang Mason-Dixon line hari ini. Yang C, the effects of the Civil War on slavery, efek dari perang sipil terhadap perbudakan. Kalau yang D, what happened to Charles Mason and Jeremiah Dixon, apa yang terjadi pada Charles Mason dan Jeremiah Dixon. Jawabannya adalah cara taunya kita baca kalimat terakhir ya guys ya. Oke. Survei tersebut selesai pada tahun 1767 ya kan, dan perbatasannya ditandai dengan batu. Banyak di antaranya masih tersisa hingga saat ini. Nah, kan ada clue saat ini. Nah, berarti setelahnya kemungkinan besar dia akan bahas Mason-Dixon garis itu ya, garis itu saat ini. Berarti jawabannya adalah yang B guys, the Mason-Dixon line today gitu guys ya. Dicocokin aja sama apa kalimat terakhir di paragraf terakhir ya, gitu guys. Silakan kalau mau dibaca-baca dulu ya. By the way guys, ini nggak saya bikin format suruh ngerjain dulu, nggak, soalnya ini guys layarnya nggak cukup ya, layarnya nggak cukup. Kalau kalian harus saya tungguin dulu untuk nebak, di pause dulu gitu, layarnya kurang guys, jadi bacaannya aja udah lebar banget, belum nunjukin soalnya gimana gitu ya, susah guys. Makanya kalau mau tebak-tebakan kalian ini ya, kalian pause sendiri. Jadi ketika saya mau jawab, jawabannya adalah gitu, langsung kalian pause, kalian cari jawabannya, baru play lagi gitu guys. Oke. Oke, yang bacaan keberapa nih? Kedua dong ya, baru satu gitu tadi ya. Kedua tentang apa nih? Manic depression, depresi berarti ya. Depresi manic, itu nama depresi, penyakit mental ya. Alright, manic depression is another psychiatric illness ya. Depresi manik adalah penyakit kejiwaan lain ya, that mainly affects the mood, yang terutama mempengaruhi mood atau suasana hati. A patient suffering from this disease will alternate, kepanjangan. A patient suffering from this disease gitu ya. Seorang pasien yang menderita penyakit ini gitu ya, will alternate between periods of manic excitement ya, akan bergantian antara periode kegembiraan ya, and extreme depression, dan depresi ekstrim. Terus with or without relatively normal periods in between, dengan atau tanpa periode yang relatif normal di antaranya ya. Jadi kadang marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih. Nah ini guys, kena manic depression ya, kalau kalian merasakan hal itu ya. The changes in mood suffered by a manic depression patient. Jadi perubahan suasana hati yang dialami oleh pasien manik depresi ya, go far beyond the day-to-day mood changes experience. Jauh melampaui perubahan suasana hati sehari-hari yang dialami experienced by the general population, yang dialami oleh masyarakat umum ya. Oke, jadi perubahan suasana hati yang dialami oleh pasien manik depresi itu jauh melampaui perubahan suasana hati sehari-hari yang dialami masyarakat umum gitu. In the periods of manic excitement ya, pada periode kegembiraan manik ya, the mood elevation can become so intense ya. Peningkatan suasana hati bisa menjadi sangat intens gitu ya. That it can result in extended insomnia. Jadi bisa menyebabkan insomnia. Extended berarti kepanjangan. Insomnia yang berkepanjangan. Extreme irritability. Jadi irritability itu tersinggung gitu ya, ekstrim, mudah tersinggung ya, gampang tersinggung. And heightened aggressiveness, dan meningkatnya agresivitas ya. Oke, in the periods of depression, dalam periode depresi, which may last for several weeks or months, yang dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bulan ya, a patient experiences feelings of general fatigue ya. Jadi pasien mengalami perasaan lelah gitu ya, general fatigue itu kelelahan ya, perasaan kelelahan. Uselessness, merasa tidak berguna. And hopelessness, merasa tidak ada harapan. And in serious cases, di kasus-kasus yang serius, may contemplate suicide ya. Mungkin kontemplasi itu merenung ya, suicide itu bunuh diri, mikirin bunuh diri gitu ya, berpikir untuk bunuh diri gitu maksudnya. Oke, ini ya, saya recap dulu.
Depresi manik adalah penyakit kejiwaan lain yang terutama mempengaruhi suasana hati. Seorang pasien yang menderita penyakit ini akan bergantian antara periode kegembiraan manik dan depresi ekstrim, dengan atau tanpa periode yang relatif normal di antaranya, gitu ya. Perubahan suasana hati yang dialami oleh pasien manik depresi jauh melampaui perubahan suasana hati sehari-hari yang dialami masyarakat umum. Pada periode kegembiraan manik, peningkatan suasana hati bisa menjadi sangat intens sehingga dapat menyebabkan insomnia yang berkepanjangan, mudah tersinggung, dan meningkatnya agresivitas. Dalam periode depresi yang dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bulan, pasien mengalami perasaan lelah, tidak berguna, dan putus asa. Dan dalam kasus yang serius, mungkin berpikir untuk bunuh diri. Oke, pertanyaannya adalah the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi paragraf sebelumnya ini kira-kira ngebahas apa, guys? Paragraf sebelumnya sebelum manic gitu ya. Apakah yang A, when manic depression develops, kapan depresi manik berkembang? Kalau yang B, a different type of mental disease, perbedaan tipe dari penyakit mental. Kalau yang C, how moods are determined, bagaimana suasana hati itu ditentukan. Kalau yang D, how manic depression can result in suicide, bagaimana manic depression dapat menyebabkan bunuh diri. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang B ya guys ya, a different type of mental disease. Jadi sebuah tipe berbeda dari penyakit mental. Lo kok tahu, Sir? Iya, coba kalian baca. Kalau dia nyari paragraf sebelumnya, berarti kita caranya gimana? Baca kalimat pertama kan? Ya. Depresi manik adalah penyakit kejiwaan lain yang terutama mempengaruhi suasana hati. Depresi manik adalah penyakit kejiwaan lain, yang terutama mempengaruhi suasana hati. Oke, berarti sebelumnya dia kalau ada kata lain, yang lain ini loh ada manic depression. Sebelumnya dia sudah ngebahas tentang depresi juga, guys, tapi bukan manik ya. Mungkin depresi saya nggak tahu nama-namanya sih. Depresi itu namanya ada A, depresi B, depresi C gitu ya. Nah, ini udah masuk ke depresi B umpamanya. Nah, di A itu dia juga ngomongin depresi. Kenapa, guys? Karena di situ kan ada kata lainnya. Ini loh, ini saya mau bahas depresi A bla 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 bla. Terus yang lainnya ada yang depresi B nih, namanya manic depression. Nah, kayak gitu ya. Gitu, guys. Caranya seperti itu. Alright. Memang kalau reading ini untuk yang high level ya guys ya. Kalau yang teman-teman baru belajar mungkin agak bingung. Ini apa sih ini ya? Gini aja deh guys. Ini umpamanya tulisan ini di bahasa Indonesia ini, tulisan reading di bahasa Indonesia kan. Kalian tetap paham apa enggak? Kalian bisa paham apa enggak? Kalau tidak bisa paham, nah itu memang itulah sulitnya reading ya. Topik-topiknya itu berat gitu guys. Mason Dixon lah yang ke peperangan, yang history sejarah, terus biologi, terus tentang otak juga pernah ya kedokteran ya. Tentang yang paling saya bikin pusing itu ini tentang finansial, ngitung-ngitung gitu ya. Ngitung-ngitung pajak seberapa, bikin pusing gitu ya. Tapi tenang. Oke, kita kan belajar ya kan? Alright, lanjut. The topic of this passage is, topik dalam bacaan ini adalah yang jadi topik apa guys kira-kira? Apakah A, various psychiatric illnesses, bermacam-macam penyakit psikiater. Kalau yang B, how depression affects the mood, bagaimana depresi bisa mengefek ke suasana hati ya, mempengaruhi suasana hati. Kalau yang C, the intense period of manic excitement, periode yang intens dari kegembiraan manik ya. Terus yang D, the mood changes of manic depression, perubahan suasana hati dari depresi manik. Yang mana nih yang jadi topik nih? Jawabannya adalah yang D guys, perubahan suasana hati dari depresi manik ya kan. Tadi ada senang, ada sedih, segala macam kan. Kalau yang A itu penyakit psikiater, terlalu lebar tuh mah. Penyakit psikiater kan banyak guys. Kalau yang B, how depression affects the mood, bagaimana depresi bisa mengefek ke suasana hati. Itu terlalu sempit ya, terlalu sempit. Kalau yang C, the intense period of manic excitement, ngebahas tentang kegembiraannya doang yang C. Nggak ya, terlalu sempit ya. Yang benar adalah yang D, perubahan moodnya ya, perubahan mood dari manic depression gitu aja.
Terus yang nomor 11, click on the drawing of the person who is most likely a manic depressive patient in a manic phase. Klik di gambar, jadi pilih gambar. Ini gambarnya lumayan jelas ya, jadi kita bisa jawab kayaknya ya. Klik gambar orang yang kemungkinan besar mengalami ini ya, manic depression tadi ya, seorang pasien manic depression di dalam keadaan dia lagi mengalami manic depression tadi. Kalau yang A itu marah-marah, oke. Kalau yang B lagi nelpon kerja. Kalau yang C tidur. Kalau yang D mikir pun nggak tahu mikir apa ya. Yang jelas, yang kita pilih yang jelas saja ya. Yang jelas adalah yang A ya, marah-marah. Karena orang manic depression itu bisa marah-marah, bisa ngegas agresif gitu ya. Alright, yang A. Oke, yang 12. Yang 12, the passage indicates that most people, bacaan mengindikasikan bahwa kebanyakan orang. Yang A, kalau yang A, never undergo mood changes. Undergo itu menjalani guys, tidak pernah menjalani atau mengalami ya, mengalami tidak pernah, kebanyakan orang tidak mengalami perubahan mood, perubahan suasana hati. Kalau yang B, orang-orang experience mengalami occasional shifts. Occasional itu sesekali, pergeseran, shift itu berarti mengalami pergeseran sesekali pada moodnya, pada ini ya, pada suasana hati ya. Kalau teman saya bilang itu namanya apa ya, swing mood ya, swing mood. Jadi kadang marah, bisa sedih kayak gitu ya. Kalau yang C, switch wildly from high to low. Switch jadi ya nge-swing gitu ya. Wildly itu dengan liar dari tinggi ke rendah ya. Jadi dari marah ke sedih ke nangis gitu ya. Kalau yang D, become highly depressed, bisa menjadi sangat depresi. Oke, bacaan itu mengindikasikan bahwa orang-orang kenapa guys? Yang mana jawabannya? Yang B ya guys ya, experience occasional shifts in mood. Jadi mengalami pergeseran dari moodnya itu ya, yang jelas kemungkinan besar untuk semua orang ya akan mengalami banyak pergeseran gitu. Kalau yang A udah jelas nggak bener ya. Kalau yang A tidak pernah mengalami perubahan mood, enggak ya. Kalau yang C itu beralih secara liar dari tinggi ke rendah, belum tentu. Become highly depressed, sangat kemungkinan besar depresi. Iya sih, dibacaannya sih ya C sama D bisa. Cuman ini kan yang ditanyakan most people, kebanyakan orang, bukan pasien tadi, depresi tadi, bukan. Ini kan maksudnya most people, kebanyakan orang gitu loh. Taunya dari mana, Sir? Nah itu guys, kita baca ya di paragraf pertama, kalimat terakhir. Perubahan suasana hati yang dialami oleh pasien manik depresi jauh melampaui perubahan suasana hati sehari-hari yang dialami masyarakat umum. Ya, yang dimaksud adalah masyarakat umum ini guys. Yang 12 ini tanyakan masyarakat umum. Jadi masyarakat umum itu terkadang juga mengalami perubahan mood kayak gitu. Cuman tidak se ekstrim yang pasien gitu ya. 13. Look at the word it, kata it di dalam bacaan, click on the word or phrase it refers to. Jadi acuannya kemana it itu ya. It itu mengacu ke siapa atau kemana, ke apa. Ya, that it can result in extended insomnia ya. Itu dapat menyebabkan insomnia yang berkepanjangan, terus mudah tersinggung dan meningkatnya agresivitas. Apa ini guys? Jadi it-nya itu lari kemana ya? Alright, kita baca dulu sebelumnya. In the periods of manic excitement, pada periode kegembiraan manik, the mood elevation can become so intense ya. Peningkatan suasana hati bisa menjadi sangat intens sehingga itu dapat menyebabkan insomnia yang berkepanjangan. Nah, berarti yang dibahas adalah it-nya itu adalah peningkatan suasana hatinya guys. Peningkatan suasana hati atau the mood elevation ya. Jawabannya adalah mood elevation gitu aja. Peningkatan suasana hati. Oke. Terus yang 14, the passage implies that, and ini implies maksudnya menyiratkan ya. Jadi kalau menyiratkan itu nggak ada tulisannya tapi kita disuruh nebak gitu ya. Nyari kesimpulan. The passage implies that, bacaannya menyimpulkan atau menyiratkan bahwa apakah yang A, changes from excitement to depression occur frequently and often. Perubahan
dari kegembiraan ke depresi itu terjadi sangat sering dan ya sangat sering lah intinya ya, sangat sering. Apakah kegembiraan dan depresi itu terjadi sangat sering? Kalau yang B, only manic depressive patient experience aggression. Hanya pasien manic depression itu yang lagi pasien tadi ya, manic depression tadi ya, yang mengalami aggression. Agresi itu agresif gitu ya. Kalau yang C, the depressive phase of the disease can be more harmful than the manic phase. Jadi fase depresif dari penyakit ini, fase depresifnya ya, can be more harmful, dapat bisa lebih berbahaya than the manic phase, daripada ketika dia lagi manic. Jadi fase depresinya lebih bahaya daripada ketika fase manic. Kalau yang D, suicide is inevitable in cases of manic depression. Inevitable itu tidak terkendali ya guys, tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari. Suicide, bunuh diri itu tidak bisa dihindari dalam kasus depresi manik. Sebentar guys, inevitable, kalian familiar nggak sama kata inevitable? Inevitable itu yang diucapkan Thanos ya di film ini ya. Di film Avenger ya, ketika dia mau menjentikan jari yang di dia udah dapat 5 apa 6 ya batu stone itu yang mau menghapus setengah populasi bumi. Nah dia kan ngomong gini, I am inevitable. Nah artinya adalah saya tak terhindarkan atau tak terkalahkan ya, tak terhindarkan gitu ya. Tuh jawabannya yang mana nih guys? Jawabannya adalah yang C guys ya, the depressive phase of the disease can be more harmful than the manic phase. Jadi fase depresifnya dia itu lebih berbahaya daripada fase manic. Fase manic itu fasenya dia gembira guys ya. Kalau depresif kan fasenya dia lagi sedih, jadi kan dia bisa sangat bahagia gitu kan. Ya sangat bahagia ya, kalau orang bahagia kan nggak bahaya kan. Ya terus tiba-tiba dia sedih. Nah pas sedih ini yang berbahaya karena dia bisa sampai bunuh diri tadi gitu guys maksudnya ya. Alright, okay. Kalau gitu gimana mau dibaca dulu? Silakan di pause ya, pause aja. Saya mau langsung ke bacaan selanjutnya. Wah ini panjang sekali nih. Oh my god. Oke, ini apa nih? Tentang presiden ya, presidential campaign. Oke, kita mulai ya. Unlike earlier campaigns, berbeda dengan kampanye-kampanye sebelumnya, the 1960 presidential campaign featured a politically innovative and highly influential series of televised debates. Maksudnya gini guys, pada tahun 1960 ya menampilkan kampanye presiden tahun 1960 gitu ya, the 1960 presidential campaign gitu ya, kampanye presiden tahun 1960 featured itu menampilkan a politically innovative and highly influential series of televised debate ya, intinya ada di debatnya ya, menampilkan serangkaian debat televisi yang inovatif dan sangat berpengaruh, right? In the contest between dalam persaingan antara the Republicans and the Democrats, Partai Republikan sama Partai Demokrat. Partainya di Amerika itu cuma ada dua guys ya, Partai Demokrat sama Partai Republikan ya. Debates that could be viewed by such a wide audience, debat yang dapat disaksikan oleh khayalak luas ya, had never before been part of the presidential campaigns. Belum pernah menjadi bagian dari kampanye presiden. Berarti baru ada pas itu ya, tahun 1960 ya. Mungkin ini yang mencontohkan debat presiden di TV-TV itu ya. Mungkin yang ini ya, yang di 1960 ini. Okay, and through these debates, dan melalui debat-debat ini, the far-reaching medium of television showed how effective it could be. Media televisi menunjukkan betapa efektifnya media tersebut ya, in influencing the outcome of an election, dalam mempengaruhi hasil pemilu itu guys. Terus the two parties, dua partai itu ya, the two parties to face off in the election selected very different candidates. Kedua partai yang akan berhadapan dalam pemilu memilih kandidat yang sangat berbeda.
John Kennedy, a young senator from Massachusetts. John Kennedy seorang senator muda dari Massachusetts ya. Ini di Amerika ya. Massachusetts itu nama negara bagian, ibu kotanya kalau nggak salah Boston gitu loh, Boston ya. Without much experience and recognition in national politics ya, tanpa banyak pengalaman dan pengakuan dalam politik nasional. Jadi John Kennedy ini masih masih muda dan belum banyak pengalaman ya. Oke. Established an early lead among Democratic hopefuls. Memimpin awal di antara calon-calon Demokrat ya. Calon-calonnya Partai Demokrat. Jadi kalau kalian mau daftar jadi presiden itu harus lewat partai guys, lewat partai, dan di partai pun kalian masih dipilih-pilih gitu loh, nggak bisa langsung tiba-tiba kalian ya, harus dipilih ada berapa kandidat gitu guys ya. Kalau kalian menang ya ini kalian bisa jadi calon presiden partai tersebut ya. Kalau nggak mau repot pemilihan di dalam partai ya kalian bikin partai sendiri gitu guys. Kayak Pak Gerindra itu ya, Pak Prabowo ya bikin partai sendiri. Terus and was nominated on the first ballot at the Los Angeles Convention dan dinominasikan pada pemungutan suara pertama di konvensi Los Angeles to be the representative of Democratic Party untuk menjadi wakil dari Partai Demokrat in the presidential election dalam pilpres ya, dalam pemilihan presiden. Terus the older and more experienced Richard Nixon yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Oh ini musuhnya ya, lawan kandidat lainnya maksudnya ya. Ini lawan pilpresnya. Richard Nixon yang lebih tua dan lebih berpengalaman, then serving as Vice President of the United States under Eisenhower, yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat di bawah Eisenhower. Presiden Eisenhower itu presiden Amerika yang kayak Jokowi ya guys ya. Maksudnya dia itu infrastruktur banget orangnya. Maksudnya sebagian besar yang nyiptain infrastruktur di Amerika sebagian besar itu presiden Eisenhower. Wakilnya namanya Nixon, Richard Nixon ini ya. Terus received the nomination of the Republican Party, menerima nominasi dari Partai Republik untuk dicalonkan menjadi calon presiden ya, si Nixonnya ya. Oke. Both Nixon and Kennedy campaigned vigorously throughout the country. Ya, baik Nixon maupun Kennedy berkampanye dengan penuh semangat. Vigorously itu penuh semangat ya, throughout the country, di seluruh negeri ya, ke seluruh negeri. Terus and then took the unprecedented step of appearing in face-to-face debates on television, dan kemudian mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tampil dalam debat tatap muka di televisi guys. Oh berarti iya ini debat pertama kali ya, yang nyontoin debat pertama kali ya mereka ini ya, John Kennedy sama Richard Nixon tahun 1960 ini ya. Oke, terus lanjut. Experts in the politics of presidential election contend that para ahli politik pemilu presiden berpendapat bahwa the debates were a pivotal force in the elections. Perdebatan merupakan kekuatan penting di dalam pemilu ya guys ya. In front of viewership of more than 100 million citizen. Di hadapan lebih dari 100 juta warga. Yang nonton segitu ya. Kennedy masterfully overcame Nixon's advantage as better known and more experienced candidate. Kennedy dengan ahli mengatasi keunggulan Nixon sebagai kandidat yang lebih terkenal dan lebih berpengalaman, and reversed the public perception, dan membalikkan persepsi publik of him, tentang si John Kennedy ini, as too inexperienced and immature for the presidency. Atas isu ini ya, isu tidak berpengalaman dan tidak cukup umur atau tidak dewasa untuk menjadi presiden. Oke, jadi Presiden Kennedy itu mempromosikan dirinya sendiri, meskipun saya itu masih muda, tapi jangan dibilang tidak berpengalaman dan tidak dewasa dong, gitu maksudnya ya. Terus in an election, di dalam pemilihan tersebut that was extremely close. Dalam pemilu yang sangat ketat ya. In an election that was extremely close artinya dalam pemilu yang sangat ketat ya, it was perhaps these debates that brought victory to Kennedy. Mungkin perdebatan inilah yang membawa kemenangan bagi Kennedy. Presiden Kennedy itu yang ditembak dari jauh itu ya guys ya, di sniper itu ya. Di sniper ini sahabat baiknya Pak Soekarno, Bung Karno ya. Oke, saya ini dulu guys, saya recap ya. Oke.
Berbeda dengan kampanye-kampanye sebelumnya, kampanye presiden tahun 1960 menampilkan serangkaian debat televisi yang inovatif dan sangat berpengaruh dalam persaingan antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Debat yang dapat disaksikan oleh khalayak luas belum pernah menjadi bagian dari kampanye presiden. Dan melalui debat-debat ini, media televisi menunjukkan betapa efektifnya media tersebut dalam mempengaruhi hasil pemilu. Kedua partai yang akan berhadapan dalam pemilu memilih kandidat yang sangat berbeda. John Kennedy, seorang senator muda dari Massachusetts tanpa banyak pengalaman dan pengakuan dalam politik nasional, memimpin awal di antara calon-calon Demokrat dan dinominasikan, berarti disahkan gitu ya, dinominasikan pada pemungutan suara pertama di konvensi Los Angeles untuk mewakili atau menjadi wakil partainya di Partai Demokrat dalam Pilpres ya, pemilihan presiden. Richard Nixon yang lebih tua dan lebih berpengalaman yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat, yaitu di bawah Presiden Eisenhower, menerima nominasi dari Partai Republikan ya. Baik Nixon maupun Kennedy berkampanye dengan penuh semangat di seluruh negeri dan kemudian mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tampil di debat tatap muka di televisi. Para ahli politik pemilu presiden berpendapat bahwa perdebatan merupakan kekuatan penting dalam pemilu. Di hadapan lebih dari 100 juta warga, Kennedy dengan ahli mengatasi keunggulan Nixon sebagai kandidat yang lebih terkenal dan lebih berpengalaman, serta membalikkan persepsi publik tentang dia yang menganggap dia tidak berpengalaman dan tidak dewasa untuk menjadi presiden. Dalam pemilu yang sangat ketat tersebut, mungkin perdebatan inilah yang membawa kemenangan bagi Kennedy, itu guys ya. Oke, pertanyaannya adalah the paragraph preceding the passage most likely discussed paragraf sebelumnya kemungkinan besar mendiskusikan apa guys? Kita baca dulu kalimat pertama paling atas berarti ya, karena dia kan nyari paragraf sebelumnya. Berbeda dengan kampanye-kampanye sebelumnya, kampanye presiden tahun 1960 menampilkan serangkaian debat televisi yang inovatif dan sangat berpengaruh dalam persaingan antara Partai Republik dan Demokrat. Oke. Kita baca dulu pilihan jawabannya. Yang A, presidential election prior to 1960, 1960. Pemilihan presiden sebelum tahun 1960. Kalau yang B, planning for the 1960 election, rencana untuk pemilihan 1960. Kalau yang C, the history of television prior to 1960, sejarah televisi sebelum 1960. Ngapain ngomongin sejarah televisi? Salah itu yang C itu. Yang D, the outcome of the 1960 presidential election, hasil 1960 hasil pemilihan presiden. Belum ya? Belum, kan ini baru dibahas. Kalau yang sebelumnya itu kemungkinan besar yang jawabannya adalah yang A ya guys ya, presidential election sebelum 1960 ya, mereka ngomongin sebelumnya ya, karena kan ada kata berbeda dengan kampanye sebelumnya, kampanye presiden tahun 60 itu bla 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 gitu kan, berarti dia ngomongin yang sebelum 1960-nya gitu ya, paham? Kalau yang 16, which of the following the best expresses the main idea of the passage, yang mana yang bawah ini yang mengekspresikan ide pokok bacaan, yang pantas jadi ide pokok itu yang mana guys? Apakah yang A, Kennedy defeated Nixon in the 1960 presidential election? Apa John F. Kennedy itu mengalahkan Nixon 1960 di pemilihan presiden? Bisa juga. Kalau yang B, television debates were instrumental in the outcome of the 1960 presidential election. Instrumental ini tuh berperan penting ya guys ya. Debat televisi berperan penting terhadap hasil pemilihan presiden gitu 1960. Kalau yang C, television debates have long been a part of campaigning. Debat televisi sudah ada sebagai bagian dari kampanye presiden. No, enggak kan itu baru. Kalau yang D, Kennedy was the leading Democratic candidates in the 1960 presidential election. Leading Democratic candidate. Kennedy adalah kandidat Demokratik terkemuka pada tahun 1960 dalam pemilihan presiden. Yang pantas jadi judul bacaan adalah yang mana guys? Jawabannya adalah yang B guys. Jadi debat televisi itu berperan penting dalam hasil 1960
Untuk apa ya, pilpres gitu ya, untuk pilpres itu yang paling bisa dijadiin main idea karena dia mencakup ke semuanya ya. Dia fokusnya dari TV, debat TV ini loh yang jadi masalahnya John Kennedy menang gitu loh. Yang lagi disorot itu televisi programnya ya. Kalau yang A, C, D itu terlalu sempit atau terlalu lebar aja ya. Kalau yang C memang salah sih. Kalau yang D belum tentu juga dia yang paling terkemuka karena dia masih muda. Kalau yang A itu terlalu sempit ya, cuman membahas Kennedy yang mengalahkan Nixon aja. Berarti yang B ya, tentang yang disorot adalah televisi debatnya, debat televisinya karena itu baru pertama kali tahun 1960-nya, tahun 1960. Nomor 17 guys, look at the words it in paragraph 1. Kata it di paragraf 1, click on the word or phrase that it refers to. Jadi mengacu kemana dia? It itu larinya kemana? Ke siapa? Di paragraf 1 ya. Ya. It could be in influencing the outcome of an election. Itu bisa mempengaruhi hasil pemilu. Apa yang bisa mempengaruhi hasil pemilu, guys? Alright, kita baca dulu kalimat sebelumnya, kata-kata sebelumnya. Debat yang dapat disaksikan oleh khalayak luas belum pernah menjadi bagian dari kampanye presiden. Dan melalui debat-debat ini, media televisi menunjukkan betapa efektifnya media tersebut bisa mempengaruhi hasil dari pilpres pemilihan ya. Berarti yang dibahas itu bisa mempengaruhi hasil pemilu adalah medianya ya, media televisi ya. Berarti jawabannya adalah media ya, media of television ya. Kalau medianya cuma satu itu medium gitu aja guys, medium dari televisi gitu ya, medium dalam kurung of television. Apa itu sir medium? Medium itu tunggalnya dari media guys. Kalau media kan banyak ya, ada radio, ada TV, ada ini banyak ya. Kalau cuman televisi aja kita tulis aja medium gitu aja, aman ya, jawaban aman. Terus yang nomor 18. The passage implies that Kennedy, bacaannya menyiratkan bahwa Kennedy itu kenapa? Yang A, guys, was a long shot to receive the Democratic presidential nomination. Apa ya? Long shot itu kayak kesulitan gitu ya. Kesulitan untuk mendapatkan nominasi presiden Demokratik. Kalau yang B, won the Democratic presidential nomination fairly easily. Fairly easily itu kayak lumayan gampang gitu ya. Dengan cukup mudah lah. Oke. Alright, kalau yang C, kayak yang B bisa. Kalau yang C, was not a front runner in the race for the Democratic presidential nomination. Bukan pelari terdepan, maksudnya bukan yang paling utama. Jadi kalau di bahasa biasa gini ya, front runner in the race, pelari terdepan dalam suatu balapan. Berarti yang paling diunggulkan di dalam Partai Demokrat gitu ya, untuk nominasi calon presiden wakilnya Demokrat ini. Salah ini, karena dia kan tadi ini ya, adalah yang terdepan ya, yang terpilih ya di Partai Demokrat ya. Kalau yang D, came from behind to win the Democratic presidential nomination. Datang dari belakang untuk memenangkan nominasi presiden Demokrat. Enggak ada keterangan itu. Berarti jawabannya adalah yang B guys ya, dia dengan cukup mudah aja jadi calon presiden dari Partai Demokrat. Karena tadi di paragraf kedua kan gini, John Kennedy, seorang senator muda dari Massachusetts tanpa banyak pengalaman dan pengakuan dalam politik nasional, memimpin awal di antara calon-calon Demokrat yang lain ya, dan dinominasikan pada pemungutan suara pertama di konvensi Los Angeles untuk menjadi wakil Partai Demokrat dalam pemilihan presiden. Ya berarti cukup mudah ya, dia masih muda langsung dinominasikan, dicalonin sama partai besar, Partai Demokrat ya. Nomor 19, the passage states that the television debates between presidential candidates in 1960. Di bacaan tersebut menyatakan bahwa debat televisi antara kandidat presiden pada tahun 1960 itu kenapa? Apakah yang A, did not influence the selection of the president, tidak mempengaruhi pemilihan presiden, tidak mempengaruhi kita maksudnya sebagai pemilih gitu ya, tidak mempengaruhi rakyat? Salah ya. Ada kalau yang B, were the final televised debates, debat televisi yang terakhir? Enggak. Yang C, were fairly usual in the history of presidential campaigns. Cukup biasa dalam sejarah kampanye presiden? Enggak dong, itu kan yang pertama kali.
Kalau yang D, were the first British presidential campaign debates to be televised. Pertama kalinya ya debat kampanye presiden yang ditelevisikan. Oke, yang D berarti ya. Gampang ini ya. Yang 20, which of the following is not mentioned about Richard Nixon? Di mana ini yang bawah ini yang tidak disebutkan tentang Richard Nixon itu yang mana? Apakah yang A, he was serving as a vice president, dia adalah seorang wakil presiden? Iya, dia wakil presiden. Wakilnya ini ya, Pak Eisenhower ya. Kalau yang B, he was the Republican Party's candidate for president, dia adalah dari Partai Republik. Betul. Yang C, he campaigned strongly all over the country, dia kampanye dengan kuat-kuatan mati-matian gitu ya di seluruh negara. Iya benar, soalnya tadi kan ini vigorously itu loh guys. Baik Nixon maupun Kennedy berkampanye dengan penuh semangat vigorously di seluruh negeri dan kemudian mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tampil dalam debat tatap muka di televisi. Ya mereka berarti udah kampanye baik Nixon maupun Kennedy ya. Kalau yang D, he was nominated on the first ballots. Dia dinominasikan pada pemungutan suara yang pertama. Yang dinominasikan pemungutan suara pertama kan si ini ya, Kennedy ya. Berarti jawabannya adalah yang D, guys. Kalau soalnya yang dinominasikan keterangannya yang dibacaan ya, yang dinominasikan pada pemungutan suara yang pertama itu si Kennedy ya. John Kennedy, seorang senator muda dari Massachusetts tanpa banyak pengalaman dan pengakuan dalam politik nasional, memimpin awal di antara calon-calon Demokrat dan dinominasikan pada pemungutan suara pertama di konvensi Los Angeles gitu ya, untuk menjadi wakil Partai Demokrat dalam pemilihan presiden. Oke, berarti jawabannya adalah yang D karena itu untuk yang Kennedy ya. Oke. Nomor 21 sekarang, the passage states that in the debates with Nixon, bacaannya menyatakan bahwa pada saat debat dengan Nixon, Kennedy demonstrated to the American people that Kennedy itu mendemonstrasikan kepada orang-orang Amerika bahwa dia itu kenapa? A, cukup tua untuk jadi presiden. Meskipun saya masih muda tapi saya ini cukup dewasa loh, cukuplah umur saya untuk jadi presiden gitu ya, cukup. Kalau yang B, more experienced than Nixon. Lebih berpengalaman daripada Nixon. Enggak ya, udah jelas Nixon lebih berpengalaman. Kalau C, better known than Nixon, lebih terkenal dari Nixon. Enggak. Yang D, too inexperienced to serve as a president. Terlalu tidak berpengalaman sebagai presiden, untuk menjabat sebagai presiden. Enggak, masa menjelek-jelekan dirinya sendiri. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A ya. Cukup tua untuk menjadi presiden, bahwa saya ini wahai warga, saya ini cukup dewasa, cukup tua jadi presiden. Kalau yang 22, the pronoun him itu di baris ke-17 mengacu kepada siapa? Ya, di hadapan lebih dari 100 juta warga, ya, Kennedy dengan ahli mengatasi keunggulan Nixon sebagai kandidat yang lebih terkenal ya, dan lebih berpengalaman, serta membalikkan persepsi publik yang menganggap dia si Kennedy ini tidak berpengalaman dan tidak dewasa untuk menjadi presiden. Kalau yang nomor 23 terakhir ya, click on the paragraph that describes the two candidates in the election. Klik di paragraf yang menjelaskan dua kandidat di dalam dalam pemilihan tersebut. Dua kandidat langsung ya, membahas dua kandidat. Ya jelas paragraf kedua ya. Ada nama Kennedy, ada nama Nixon itu di paragraf kedua, guys. Gampang nih ya. Very easy. Oke. Gimana guys? Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan guys, silahkan nanya-nanya di kolom komentar ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, silahkan kalian lanjutin ke skill 8 guys. Di skill 8 nanti ada structural clues ya. Structural clues apa? Ya kita bahas aja di skill 8. Alright guys, thank you very much and don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bantu share channel ini ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Thank you very much.